biayanya mahal kalau terlalu gemuk-gemuk. Ya konsentratnya ini kita berikan yang terukur, tidak sedikit juga tidak terlalu banyak, biar cuannya maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ternak mania, sobat Hilwaya Farm. Ini sambil siram-siram ya, sambil siram-siram pohon sore hari. Ini di sekitar kandang kami banyak ditanami pohon buah, ada pepaya, ini durian, ini pohonnya anggrek istri. Ikut-ikut di sini. Nanti kalau pakan dombanya kurang ya dirit nih anggrek tuh. Jadi begini teman-teman, kita bincang-bincang sedikit tentang makanan dari ternak kita, tentang domba kita. Di nutrisi yang penting untuk hewan ya, termasuk domba, kambing, kemudian yang lainnya, itu adalah energi. Lah, sumber energi itu didapatkan dari 1 karbohidrat, 2 lemak, 3 protein. Manusia pun juga seperti itu teman-teman. Nah, kemudian energi itu adalah nutrisi yang diperlukan dalam jumlah yang lebih banyak gitu. Jadi kelebihan energi nanti akan disimpan dalam bentuk cadangan lemak. Jadi seperti saya ini, kalau orangnya gendut itu berarti kelebihan energi, makanya sama tubuh disimpan dalam bentuk lemak di bawah kulit, jadi kelihatan semok gitu teman-teman ya, bukan gendut tapi semok. Nah, selanjutnya energi di dalam pakan itu biasanya tercermin dalam nilai metabolisme energi, dan juga TDN atau total discredible nutrient. Nah, TDN itu apa? TDN itu adalah total energi yang berasal dari pakan yang dikonsumsi oleh ternak. Jadi kalau TDN bahan makanan pakan kita itu tinggi, bahan pakan yang kita berikan itu TDN-nya tinggi, maka itu bagus. Artinya banyak energi yang terserap oleh ternak kita gitu ya. Tuh. Tapi kita juga harus berhati-hati. Kalau misalkan TDN-nya tinggi, terus nanti energinya itu tinggi, itu biasanya akan banyak membentuk lemak. Jadi bahan pakan yang kita berikan itu mengandung energi yang tinggi, diubah hampir semuanya diubah menjadi dapat diserap oleh tubuh kita, itu nanti bisa menimbulkan banyak lemak cadangannya. Jadi karena tidak terserap semua menjadi daging misalkan, maka nanti akan diubah menjadi lemak. Dan yang lebih hati-hati, biasanya kalau pakan yang kita berikan itu sumber energi tinggi, terus TDN-nya juga tinggi, maka bisa menyebabkan kembung atau asidosis. Itu hati-hati. Itu ya teman-teman. Jadi bolehlah kita memberikan bentuk energi yang tinggi, tapi terukur. Jumlahnya itu harus dibatasi dari total pakan yang kita berikan. Misalkan pemberian molase itu kan energi tinggi ya teman-teman, itu jangan terlalu banyak, misalkan maksimal 3% dari total pakan yang kita berikan. Atau misalkan nasi itu juga TDN-nya tinggi, maka kita batasi jumlahnya. Misalkan kalau nasi itu ya berapa ya, 8% lah, 8% dari total makan yang kita berikan. Kalau nasi sisa ya, kemarin kan di video sebelumnya kita membahas bahwa kalau ada sisa nasi itu boleh dikasihkan untuk
tambahan pakan atau pakan penguat dari ternak-ternak kita. Tapi ya harus hati-hati, harus terukur, jangan kok karena senang terus gratis kita memberikan semaunya, jangan. Ya, jangan. Tetap kita kasih serat kasar juga tuh untuk bahan supaya bisa mengunyah tuh itu. Nah, kalau kekurangan energi, sekarang kita bahas. Kalau tadi itu kelebihan ya, kelebihan energi dalam pakan yang kita berikan. Kalau kekurangan bagaimana? Kalau kekurangan energi itu juga berbahaya teman-teman. Jadi harus pas tuh, harus pas. Kalau terlalu banyak kekurangan energi, maka bisa menurunkan tingkat kesuburan, tingkat kesuburan ternak kita, atau birainya lama mungkin gitu. Terus kemudian menghambat pertumbuhannya juga lama. Terus menurunkan produksi susu. Nah, ketika menyusui susunya kecil, itu berarti kekurangan energi. Terus kemudian BCS-nya juga turun, itu pasti, tingkat kegemukannya turun. Terus meningkatkan resiko toksemia karena defisit energi ya itu. Terus juga menurunkan tingkat pencernaan nutrisi dan lain-lain sebagainya, banyak sekali resikonya, banyak sekali. Jadi kalau bisa ya cukup nutrisinya, itu cukup, jangan kurang, tapi juga jangan berlebih. Jadi kalau berlebih nanti mahal, mubazir, itu akan terbuang sia-sia gitu teman-teman. Terus kemudian kalau berlebih, terus kemudian ternak kita itu juga terlalu gemuk, maka nanti juga akan kalau melahirkan itu juga resiko toksemia, distokia juga. Jadi anaknya nanti besar berisiko distokia, kelahirannya sulit tuh. Gitu ya teman-teman ya. Terus kalau disembelih ya mungkin lemaknya banyak, isinya lemak semua gitu. Tuh sedikit bincang-bincang kita sore ini. Jadi pakan yang kami gunakan ini dilihat masih sih rumput dikasih konsentrat atasnya dikit. Kita campur konsentratnya saat memberikan makan, bukan saat membuat pakan atau complete feed. Jadi ini rumput tadi, terus atasnya dikasih konsentrat sedikit. Ya kira-kira 2 on lah, atau 1,5 on per ekor. Kita tidak membuat terlalu gemuk juga teman-teman, karena terlalu gemuk ini breeding, ini bukan fattening. Yang perlu kita garis bawahi, kalau breeding ya jangan gemuk-gemuk. Kalau terlalu gemuk nanti tingkat kesuburannya turun. Jadi, dan yang pasti biayanya mahal kalau terlalu gemuk-gemuk. Ya konsentratnya ini kita berikan yang terukur, tidak sedikit juga tidak terlalu banyak, biar cuannya maksimal. Gimana? Setuju teman-teman? Yang penting yang paling akhir cuannya maksimal. Terima kasih, dengan saya Hilwaya Farm Official. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, semoga tetap diberikan semangat, karena semangat itu pemberian, bukan dari kita. Jadi semangat itu anugerah Tuhan untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.